Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Suhriyatul Fitriyah, NIM 111728, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan Healthy and Clear. Apa sih pelatihan Healthy and Clear itu? Pelatihan Healthy and Clear adalah suatu pelatihan yang terdiri atas penjagaan kebersihan dan juga kesehatan, terutama yang harus kita lakukan di masa pandemi saat ini. Yang pertama yakni Healthy Lifestyle. Healthy lifestyle adalah pola hidup sehat yang harus kita terapkan agar badan kita tetap segar dan juga sehat. Beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk menerapkan pola hidup sehat, yakni yang pertama, memakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi yakni yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna, di mana di dalamnya mengandung karbohidrat, lemak, mineral, protein, dan juga vitamin. Yang kedua, yakni kita harus terus berolahraga. Olahraga yang cukup di tengah kesibukan keseharian kita yang cukup padat. Minimal sisihkan waktu 30 menit sehari untuk berolahraga. Langkah yang ketiga, yakni kita harus meminum air putih yang cukup. Dalam sehari, kita harus meminum minimal 8 gelas air atau 2 liter. Langkah yang keempat, kita harus menghirup udara yang segar. Udara yang segar yakni udara yang mengandung banyak oksigen daripada karbon monoksida. Karbon monoksida ini berasal dari asap kendaraan dan juga asap hasil pembakaran. Dan langkah yang terakhir yakni kita harus tidur yang cukup. Tidur yang cukup waktu idealnya sekitar 7-8 jam. Pembahasan yang kedua yakni tentang clear environment atau lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih di sini adalah lingkungan yang bersih dari kotoran dan kuman sehingga nyaman untuk dihuni dan juga kita dapat terbebas dari berbagai macam penyakit. Di masa pandemi ini, kita yang sudah memasuki era new normal harusnya tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama, menggunakan masker ketika kita keluar rumah atau hendak bepergian ke suatu tempat yang jauh dari rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun cair atau menggunakan hand sanitizer setelah memegang suatu benda. Sedangkan yang ketiga, kita harus menggunakan alat makan yang berbeda dengan orang lain. Maksudnya di sini, dalam suatu anggota keluarga, ketika ada ayah, ibu, dan anak, harus memiliki sendok makan sendiri, piring makan sendiri, dan gelas makan sendiri. Jadi, tidak bercampur satu dengan yang lain. Yang keempat, menggunakan perlengkapan ibadah masing-masing, seperti mukena atau sajadah atau kopiah milik sendiri, tidak menggunakan milik orang lain. Langkah selanjutnya, kita tidak berjabat tangan dengan orang-orang asing, seperti orang-orang yang telah bepergian dari luar kota. Selanjutnya, ketika kita berada di dalam kerumunan, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter, seperti ketika kita berada di pasar, atau di stasiun, atau di terminal. Dan langkah yang terakhir, setelah kita bepergian dari luar rumah, hendaknya kita langsung membersihkan diri, mandi, lalu menggunakan baju ganti yang baru, sebelum kita bercengkrama dengan keluarga di rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.